Halo teman-teman homeowner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kali ini saya mendapatkan cerita dari teman-teman saya yang kebetulan punya investasi banyak properti ya. Karena mereka membeli properti bukan diperuntukkan untuk tinggal, tapi mereka memilih sebagai sarana investasi saja yang mereka beli kemudian didiamkan. Dan akhirnya ya setelah sekian lama ya mereka tengok propertinya sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi, karena kalau mau disewa ya bangunannya sudah rusak ya, kemudian juga kalau mau dijual itu juga perlu usaha yang sangat besar, karena ya tentu saja tidak banyak orang yang mau membeli properti ya atau rumah dengan kondisi yang hancur-hancuran ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang properti yang rusak, ya kita balik lagi nih ke mitos ya atau pembicaraan banyak orang bahwa wah kalau rumah yang kosong itu biasanya cepat rusak. Nah, kenapa seperti itu? Ya, nah pada kesempatan kali ini saya mau coba bahas ya, saya akan bahas kenapa sih ya rumah yang kosong itu memang bisa cepat rusak. Ya, tapi sebelum saya bahas sampai tuntas ya jangan lupa like dulu ya dan subscribe ya channel ini, dan juga tidak lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Ya, perkenalkan sekali lagi saya Willy Steven dan saya sudah berkecimpung di properti selama lebih dari 10 tahun ya. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman saya supaya kamu bisa mengambil langkah yang jelas ya, langkah yang tepat dalam membeli rumah atau membeli properti. Ya, jadi rumah yang kosong itu kan harusnya tidak ada yang menempati, ya berarti tidak ada yang merusak ya. Beda kalau rumahnya ditempati, mungkin rumahnya yang ada anak-anaknya banyak coret-coret ya. Kalau rumah yang orangnya ditempati yang sikapnya kasar atau kurang resik, biasanya pasti rumahnya juga berantakan di mana-mana. Tapi di satu sisi yang lain ternyata rumah yang nggak pernah ditempati itu juga bukannya rapi terus-terusan, malah jadi cepat rusak. Ya, jadi inilah penyebabnya yang harus kita pahami. Nah, yang pertama itu adalah ya karena rumah yang kosong itu memiliki sirkulasi udara yang buruk. Ya, biasanya sudah tahu ya kalau kita ninggalin rumah kosong atau bangunan kosong, pasti kita tutup semuanya, kita kunci semuanya, nggak ada yang kebuka lagi. Ya, sehingga sudah pasti sirkulasi udaranya buruk, ya otomatis udara menjadi cepat lembab, ya disitulah mulai muncul seperti jamur dan lain sebagainya ya, sehingga menyebabkan ya bahan-bahan rumah ya, bahan bangunan itu cepat lapuk ya, cepat lapuk dan cepat rusak ya. Tapi tentu aja bukan itu satu-satunya penyebabnya. Nah, yang kedua adalah memang faktor orangnya itu sendiri, faktor manusianya. Jadi ketika tidak ada yang menempati rumah atau bangunan, nah ketika ada kerusakan sedikit itu maka tidak ada yang membereskan. Ya, sehingga kerusakan sedikit itu lama-lama menjadi kerusakan yang besar ya, karena terus berkembang. Seperti misalnya ya tadi kalau kita bicara ada jamur yang mulai tumbuh di beberapa titik, kalau didiamkan saja dalam waktu beberapa bulan aja itu sudah bisa berkembang jadi banyak ya. Dan ini ya kalau terus-menerus dibiarkan pasti dalam waktu tahunan udah pasti akan menjadi hancur. Ya, lebih sayang lagi kalau nanti misalnya ya di rumah itu juga banyak perabotan, maka biasanya perabotan-perabotannya pun ikut rusak. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu adalah mulai masuknya hama ya, seperti misalnya serangga seperti lalat, semut, ya kemudian juga hama-hama seperti tikus ya yang masuk. Ya, kemudian ya tentu aja berkembang biak di dalam. Nah, ini tentunya akan membuat ya, rumah kosong itu akan membuat mereka semakin betah ya, mereka akan semakin nyaman dan mereka akan semakin banyak merusak rumah itu. Itulah cerita bagaimana rumah yang kosong itu bisa lebih cepat rusak
ya dibandingkan rumah yang masih dihuni atau ada penghuninya. Nah, jadi kembali lagi, apa yang kita bisa simpulkan dari pengalaman ini? Ya, tentunya inilah waktu yang tepat bagi kalian homeowner untuk melakukan evaluasi. Apakah properti yang saat ini kosong, ya itu tetap mau dipertahankan atau memang lebih baik ya dilakukan renovasi. Kalau setelah dilakukan renovasi tentunya kalian bisa sewakan. Tapi kalau tidak inginkan ya, tidak ingin melakukan renovasi atau tidak ada waktu lagi untuk mengurusnya, maka kalian juga bisa pertimbangkan ya untuk dijual. Ya, jadi sekali lagi bagi kita juga yang memang mau beli rumah, memang ini merupakan satu kebijakan yang harus kita renungkan dulu ya sebelum membeli sebuah properti atau rumah. Jadi jangan sampai kita ketika kita membeli properti atau rumah justru malah tidak dipakai atau dibiarkan kosong begitu saja, karena sudah pasti hasilnya akan rusak dan membuat kita menderita kerugian yang cukup besar. Ya, oke, sekian sharing dari saya. Bagi kalian yang ingin berdiskusi, kalian bisa komen atau langsung hubungi saya melalui klik link di bawah ini. Ya, oke, sekian sharing dari pengalaman saya. Terima kasih dan bye-bye.